Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita pagi yang indah ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu kembali kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami, Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah pedoman bagi kehidupan kami sebagai pengikut-pengikut-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau tolong kami, memberikan kami pengertian-pengertian sehingga kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan pada pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kami mulaikan renungan kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin kita sudah memulai dengan satu judul yang baru, yaitu mengenali dosa. Ya. Mengapa dosa harus kita kenali? Sebab masih banyak orang percaya belum mengenal tentang apa itu dosa. Dosa itu identik, ya, atau sama dengan iman. Kenapa saya katakan dosa identik dengan iman? Bukan berarti dosa itu iman, atau sebaliknya bukan berarti iman itu adalah dosa. Maksud saya, sebagaimana iman itu abstrak, tidak kelihatan, ya, begitu juga dosa. Nah, apa yang tidak kelihatan supaya kelihatan, supaya kita bisa tahu bahwa itu adalah dosa, maka perlu adanya pemahaman, ya. Pemahaman yang saya bawakan di sini dalam bentuk perenungan, bukan pemahaman dalam arti pemahaman Alkitab secara berseri, tapi hanya untuk mengenali dosa, ya. Kemarin kita sudah belajar bagian yang pertama, ya. Dosa, bagian pertama atau definisi utama daripada dosa kemarin adalah dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Bagian indah ini kita akan lihat bagian yang kedua dari dosa ialah yang terdapat pembacaannya di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-23 bagian akhir, ya. Bagian akhir. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi dosa, bagian yang kedua adalah, ya, apa yang kita lakukan tidak berdasarkan iman itu adalah dosa, ya. Ini bagian yang kedua, ya. Apa yang kita lakukan tanpa berdasarkan iman adalah dosa, ya. Perhatikan, saya baca dari bagian pertama ayat 23 ini, ya. Tetapi barang siapa yang bimbang, nah perhatikan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, ya. Ia telah dihukum. Nah, saudaraku, yang pertama dosa yang dimaksud di sini adalah apa? Ya, merujuk kepada makanan, ya. Merujuk kepada bukan makanan, kebimbangan. Ya, bimbang ini sama dengan cemas. Bimbang ini sama dengan ragu-ragu. Ya, bimbang ini sama dengan khawatir. Ya, jadi jika seseorang makan, kalau dia cemas, dia ragu, dia bimbang, dia khawatir, itu sami mawon, sama saja. Bimbang itu, saudara, itu adalah dosa, ya. Entah merujuk kepada makanan yang akan kita makan atau apapun yang akan kita lakukan. Jikalau kita bimbang, kita ragu, kita cemas, atau kita khawatir dengan apa yang akan kita lakukan, itu sudah berdosa, ya. Itu sudah berdosa, ya. Bimbang di sini adalah dosa yang seringkali kita tidak sadari, ya. Kalau kita cemas, khawatir, ragu-ragu, bimbang, itu dosa, saudara, ya. Mari saya minta tolong, ya.
Kita lihat referensinya. Ayub pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Ayub pasal 3, ayat yang ke-25. Ayub pasal yang ketiga, ayat 25. Ayub pasal yang ketiga, 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, apa makna ayat ini? Ya, saudaraku, sebelum malapetaka menimpa Ayub, di mana kekayaannya yang begitu banyak ludes dalam sehari, ya, dan di mana ke-10 anaknya itu mati dalam sehari, itu adalah malapetaka yang pernah menimpa Ayub. Ya. Selain daripada itu adalah dari ujung kaki sampai ujung rambut, Ayub ditimpa dengan penyakit yang sungguh sangat mengerikan. Badannya penuh dengan borok. Ya. Ternyata Ayub pasal 3 ayat 25 di sini, di dalam hati Ayub telah ada rasa takut dan telah ada rasa kecemasan. Di sini dikatakan, karena yang kutakutkan ialah yang menimpa aku, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sebelum Ayub ditimpa dengan malapetaka, ternyata dalam hatinya sudah ada ketakutan, rasa takut, dan rasa cemas. Makanya tadi saya bilang, cemas, ragu, bimbang, khawatir, itu adalah 4 sekawan yang musuh orang beriman. Ya, Ayub setiap hari, ya, anak-anaknya mengadakan pesta, saling berganti satu dengan yang lain. Ke-7 anak laki-lakinya, ya, memang tidak jadi dijelaskan bahwa setiap hari, tapi selalu mereka mengadakan pesta. Ayub 1 ayat yang ke-5 kita baca, ya. Ayat yang ke-5, setiap kali, jadi tidak dinyatakan setiap hari, ya. Setiap kali sini bisa juga setiap hari, setiap kali di sini juga bisa setiap minggu, sekali, ya. Setiap kali juga bisa mengandung arti sebulan sekali. Tapi dari 7 anak laki-laki Ayub, ya, setiap kali sering membuat pesta, ya. Nah, perhatikan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, ya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya dalam hatinya, ya, sebab pikirnya, perhatikan, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Maka demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, di dalam hati Ayub sudah ada rasa takut, rasa cemas, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh ke-7 anak laki-lakinya. Setiap kali mereka mengadakan pesta, ya, keesokan harinya pagi-pagi benar Ayub bangun dan memanggil mereka, menguduskan mereka, mempersembahkan korban sebanyak mereka 7 orang, ya. Sebab anak mereka laki-laki anak Ayub yang ketiga orang perempuan itu tidak melakukan, mereka hanya ikut, ya. Nah, saudaraku, Ayub berpikir jangan-jangan di dalam hatinya telah mengutuki Allah, karena dalam pesta-pesta di zaman itu, ya, Ayub ini hidup sejaman dengan nenek moyang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Jadi Ayub sudah merasa khawatir, jangan-jangan nanti anakku nanti berbuat dosa, mengutuki Allah dalam hatinya. Maka setiap kali habis pesta, Ayub memanggil mereka pagi-pagi benar, menguduskan mereka dan mempersembahkan korban-korban untuk penghapus dosa itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ya, akhirnya tanpa disadari beberapa waktu kemudian, itu lama ceritanya, ya. Beberapa waktu kemudian kekayaannya habis dalam 1 hari dan ke-10 orang anaknya mati dalam 1 hari, ya.
Alkitab tidak menceritakan apa penyebab itu, tapi ini diperkirakan oleh para pakar-pakar penafsir-penafsir teologi, ya, menyatakan sebagai akibat itulah, ya, mereka itu mati ketujuh anak Ayub, 10 anak Ayub, dan Ayub ditimpa dengan sakit penyakit. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi apapun yang kita lakukan tidak berdasarkan iman, yaitu karena ada kebimbangan, maka itu adalah dosa, ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tanpa berdasarkan iman adalah dosa. Ini dosa yang kedua adalah kebimbangan, ya, bimbang, ragu-ragu, cemas atau khawatir, itu sama. Jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, apa, kita kembali dalam konteksnya. Apa konteks Roma pasal 14 ini? Di dalam Roma pasal 14 diceritakan tentang ada dua hal yang menjadi pertentangan, yang menjadi kasus, yang menjadi masalah di dalam jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Yang pertama, soal makanan, ya. Ya, mari kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Saudaraku, perhatikan ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ternyata di jemaat anak-anak Tuhan yang ada di kota Roma itu ada dua kelompok. Satu kelompok orang percaya yang lemah imannya, dan satu kelompok orang percaya adalah yang kuat imannya. Nah, mari kita lihat itu Roma pasal 14 ayat 1. Roma 15 ayat yang pertama berkata, kita yang kuat, ya. Jadi Roma 14 ayat 1 diawali dengan terimalah orang yang lemah imannya, ya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Roma 15 ayat 1 berkata, kita, nah, Paulus menggolongkan termasuk dalam jemaat yang kedua, ya, versi jemaat yang kedua adalah yang kuat, ya. Kuat dimaksud di sini adalah kuat bukan fisik nih secara tubuh, tapi kuat dalam iman, ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi jemaat di Roma, anak-anak Tuhan yang ada di Roma itu terbagi dua. Ada yang imannya masih lemah, ada imannya yang sudah kuat. Dan iman yang lemah di ayat yang kedua dikatakan, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran. Jemaat di kota Roma itu, yang lemah iman itu adalah yang tidak makan makanan yang dilarang di dalam hukum Taurat, ya. Sebab jemaat di kota Roma itu ada terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma. Orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang telah menjadi penganut agama Kristen, pengikut Yesus. Tetapi mereka masih mempercayai, mengamalkan Taurat. Ada, ya. Itu yang disebut yang lemah imannya. Jadi makanan mereka ada terbatas, tidak mengkonsumsi semua makanan. Imamat pasal 11 di sana menceritakan tentang makanan yang halal dan yang haram, ya. Nah, jadi mereka yang lemah imannya, yang masih percaya kepada Taurat, mereka itu masuk kategori anak-anak Tuhan yang vegetarian, sebab nggak makan ikan, nggak makan daging-daging yang dilarang oleh kitab Imamat, ya. Di sini dikatakan, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran, vegetarian. Ini orang-orang Yahudi yang masih percaya tentang Taurat, halal dan haram, ya. Nah, itu nanti kita akan bahas di waktu yang lain. Tetapi mereka ini orang Yahudi yang sudah bertobat, yang sudah percaya Yesus, tapi masih menganut Taurat, ya. Mereka tidak makan makanan yang dilarang dalam kitab Imamat. Tetapi yang kuat imannya adalah segala jenis makanan mereka bisa makan, ya. Nah, nanti kita akan bahas ini
di lidahin waktu ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa terjadi pertentangan masalah makanan ya. Kemudian kita baca dalam ayat yang saya akan lanjutkan pada ayat yang ketiga. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Perhatikan ayat yang kelima. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin di dalam hatinya sendiri. Ya. Jadi ada orang percaya yang tidak makan makanan yang diharamkan di dalam kitab Imamat pasal 11. Tetapi ada yang semua makanan itu bisa dimakan. Kemudian bagi orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen yang ada di kota Roma ini menganggap kalau ibadah itu harus pada hari Sabtu, hari Sabat. Sementara kelompok yang lain berkata, kelompok yang satu berkata, semua hari sama saja. Esensinya bukan pada hari, esensinya pada apa yang mereka lakukan. Ibadah mereka kepada siapa? Ibadah kita bukan menyanjung hari, menguduskan hari, tetapi ibadah kepada Tuhan, bukan kepada hari. Kita ibadah bukan karena hari Sabat, kita ibadah karena Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, bukan kepada hari. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan di ayat yang kelima, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Perhatikan, untuk menetralisir mereka di situ, Paulus mengucapkan, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ayat yang ke-6, siapa yang berpegang pada satu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, dosa yang dimaksud di sini adalah kebimbangan, ya, kecemasan, khawatir, dan keraguan-raguan tentang segala sesuatu. Maka ayat 23 tadi berkata, ya, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi dosa pada bagian kedua ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, kita khawatir, kita cemas, kita ragu-ragu, ya, itu berdosa. Jadi lakukan segala sesuatu dengan iman, dengan keyakinan. Di dalam iman, ya, iman itu ada 4 jenis, saudara. Ya, saya jelaskan di sini, tapi nanti akan saya jabarkan pada lain waktu. Iman itu ada 4 kategori iman. Ya, ada iman yang berasal dari kata apa? Historical faith. Ya, yang kedua, iman yang masuk kategori miracle faith. Ya, yang ketiga adalah temporal faith. Tetapi bagi orang yang percaya harus memiliki bukan historical faith, bukan miracle faith, bukan temporal faith, melainkan saving faith. Iman yang menyelamatkan. Dan iman yang menyelamatkan itu ada di dalamnya adalah kesetiaan. Orang itu setia pada apa yang dia percaya. Ya. Kemudian di samping setia, dia harus taat. Ya. Orang yang memiliki iman yang menyelamatkan, saving faith, dia memiliki ketaatan terhadap semua hukum Allah. Yang ketiga adalah, ya, iman yang menyelamatkan ini ada keyakinan di dalamnya. Ya. Ini adalah saving faith. Ada 3 hal di dalamnya: setia,
Ya, ada kesetiaan, ada ketaatan, dan ada keyakinan yang penuh. Sebabnya Yesus berkatakan, barang siapa memiliki iman sebesar biji sesawi, si biji sesawi kecil sekali, tetapi dia bulat penuh. Ya, bulat penuh, bukan bulat lonjong seperti telur, ya, bukan seperti apa itu kalau segi 8 dikatakan prisma. Iman itu harus bulat penuh. Ya, nah saudaraku, bagian kedua hari ini kita pelajari adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan berdasarkan iman itu dosa. Ya, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ya, ada ketakutan dan ada kebimbangan. Itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tuhan mau setiap orang percaya melakukan segala sesuatu, apapun itu. Perhatikan, saya baca lagi ya. Dan ini bagian akhir dari Roma 14 ayat 23. Dan segala sesuatu, apapun yang saudara melakukan yang tidak berdasarkan iman adalah dosa, ya. Orang percaya harus melakukan segala sesuatu dengan iman, penuh keyakinan, penuh ketaatan dan penuh kesetiaan terhadap apa yang dia harus lakukan. Apatah lagi percaya kepada Tuhan. Harus ada 3 hal ini, ya. 3 hal ini penting. Nah, moga kiranya pagi yang indah ini dosa pada bagian yang kedua sudah kita pahami dengan baik, ya. Jadi dosa adalah apa, saudara? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Puji Tuhan. Moga kiranya Roh Kudus memberikan penerangan, iluminasi yang lebih luar biasa dalam hidup kita, setiap orang yang mendengarkan renungan ini. Sebab hanya Roh Kudus lah Guru yang agung yang mampu memberikan iluminasi, menerangkan sesempurna-sempurnanya dibanding hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran itu. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita tutup renungan ini, kita rekarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, berbahagialah jika kita melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Amin, saudaraku. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Kita berdosa. Jadi mulai hari ini lakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita nyanyi lagi untuk Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah
menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tidak ada, saudaraku, ada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan layak kami persembahkan hanya bagi-Mu. Sebab kami ternyata masuk kategori orang-orang yang berbahagia. Sampai anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Ketika kami menjadi teladan bagi keluarga kami, anak-anak cucu kami, yaitu kami boleh melakukan segala sesuatu berdasarkan iman. Sebab firman-Mu berkata, segala sesuatu yang kami lakukan tidak berdasarkan iman adalah dosa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini hari lepas hari di sepanjang hidup kami, di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami kepadamu setelah kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa besok pagi. Kita meneruskan apa itu dosa atau mengenali dosa, bagian yang ketiga. Shalom.